Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Alhamdulillah setelah beberapa minggu break nggak bikin konten, sekarang bisa bikin konten diizinkan oleh Allah. Jadi kemana aja sih sampai nggak bikin konten? Jadi saya ambil break untuk mempersiapkan persalinan kedua, kemudian dilanjut fokus mengasuh anak kedua saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena persalinan pertama dan kedua dilancarkan dan dimudahkan dan termasuk dalam proses yang cepat dengan izin Allah tentunya. Nah, persalinan yang pertama itu saya datang ke rumah sakit jam 10 pagi, kemudian melahirkan jam 2 siang, jadi kira-kira 4 jam di rumah sakit. Kemudian persalinan kedua kita sampai di rumah sakit jam 10 malam dan melahirkan jam 1 malam kurang. Jadi kira-kira 3 jam. Nah, di sini saya ingin sharing tentang tips dan trik agar persalinan dipermudah dan diperlancar dengan izin Allah tentunya. Nah, tips dan trik ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya menjalannya sendiri, kemudian dari beberapa saran teman, ada Mbak Estri, semoga Allah memberkahi beliau. Jadi, simak terus videonya sampai habis, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan mental yang paling penting, apalagi menjelang HPL ya, karena proses melahirkan atau persalinan itu bisa maju atau mundur dari HPL. Nah, kita bisa melakukan yang namanya senam hamil atau ikut kelas yoga untuk persalinan. Nanti kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa sharing-sharing, otomatis itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita sehingga kita lebih siap nanti untuk menghadapi persalinan. Selanjutnya, rutin makan kurma. Jadi 2 bulan sebelum HPL disarankan kita untuk mulai rajin atau rutin mengkonsumsi kurma. Bunda di rumah bisa memulainya pada 4 minggu terakhir sebelum HPL juga, dan disarankan untuk konsumsi 7 butir tiap harinya atau di jumlah ganjil ya. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah kadar gula dalam darah Bunda. Jika Bunda memiliki kadar gula darah yang tinggi atau overweight, Bunda bisa konsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan atau ahli gizi. Nah, untuk manfaatnya, dengan makan kurma kita bisa meningkatkan kualitas kontraksi nantinya. Selain itu, makan kurma dengan teratur juga membuat dilatasi serviks lebih baik, sehingga fase laten juga lebih baik. Kemudian bawa camilan kemana-mana. Jadi mendekati HPL, kita tahu tadi proses persalinan bisa maju atau mundur, kita bisa persiapan dengan cara membawa camilan favorit kemana-mana. Jadi jika dirasa waktu persalinan sudah dekat, membawa camilan dengan kandungan yang tinggi kalori bisa menjadi cadangan energi yang tentunya nanti akan sangat membantu saat persalinan. Dan saat kontraksi sudah mulai terasa pun, Bunda masih bisa ngambil-ngambil camilan favorit. Kalau dulu saya menyiapkan kurma, dan perlu diketahui bahwa kurma ini mengandung kalium dan nutrisi penting lainnya seperti magnesium, mangan yang tentunya bagus untuk ibu hamil. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah manajemen nyeri. Jadi kadang saat bumil atau saat mendekati proses persalinan kita mengalami kontraksi, kita kadang mengalihkan rasa sakitnya dengan cara berteriak atau mungkin menjambak orang yang ada di dekatnya. Jadi stop lakukan itu daripada buang-buang tenaga, simpan energinya untuk mengejar nanti ya. Kita bisa memanage nyeri ini dengan cara mengalihkan rasa sakit dengan bunyi-bunyian, misalnya mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O, atau jika Anda seorang muslim, kita bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi saat kontraksi secara tidak sadar, rasa sakit itu membuat ritme nafas kita agak sedikit lebih cepat. Nah, belajar atau breathing exercise yang baik juga sangat membantu dalam mengurangi rasa sakit. Caranya cukup mudah, Anda bisa menarik nafas dalam-dalam dari hidung saat mulai kontraksi, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut ya. Jadi perbandingannya saat menarik nafas kemudian menghembuskan nafas itu 1:1. Jaga ritmenya agar tetap rileks, jadi nyeri bisa terkurangi.
Nah, karena proses persalinan adalah proses yang membutuhkan aktivitas fisik yang berat, jadi kita wajib menjaga kebugaran tubuh. Nah, wanita bugar daya tahannya juga lebih baik. Dulu saat saya hamil tua, saya disarankan oleh orang tua, kemudian mertua untuk jalan-jalan tiap pagi. Aktivitas seperti ini bisa membantu posisi bayi turun ke panggul, bahkan jalan-jalan bisa dilakukan saat kontraksi mulai terasa. Adanya gravitasi akan memberi tekanan pada leher rahim dan mempermudah bukaan. Bahkan untuk persalinan kedua ini saya masih sempat jalan-jalan saat tiba di rumah sakit saat masih kontraksi, dan itu terus terang mungkin ya mempercepat proses persalinan atau fase latennya jadi lebih cepat. Jadi proses persalinan saya juga jadi lebih cepat. Nah, selain rajin jalan-jalan, saya juga suka melakukan senam hamil rutin. Senam hamil baiknya dilakukan di bawah instruktur, bisa dokter, bidan, atau fisioterapis. Kemudian ada beberapa gerakan yang bisa membantu atau memperlancar proses persalinan. Gerakan itu seperti cat and camel, kemudian ada deep squat, lunge, kemudian ada juga yang namanya child position. Kapan-kapan kita bahas manfaatnya pergerakan ya. Ingat, makin bugar fisik bunda, makin lancar proses persalinan. Semangat, tetap positive thinking, dan aktif bergerak. Nah, bagaimana? Semoga tips tadi bisa membantu bagi bunda yang sedang mempersiapkan persalinan ya. Tetap rutin konsultasikan dengan dokter kandungan Anda dan pastikan Anda melakukan senam hamil atau exercise lainnya didampingi oleh fisioterapis Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.